Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan masih bisa berkunjung pada siang hari ini. Salawat dengan salam kita di atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan yang membawa kita dari alam doa cara yang pertama pembukaan oleh MC yang akan saya bawakan sendiri, yang kedua sari tilawah oleh Swandi, yang ketiga kata sambutan oleh Ibu Adek atau Baby Ibu Dokter Malia kata MAG, yang keempat sosialisasi magang oleh Ibu Kepala Laboratorium Feby Winsu Ibu Dokter Kamila SE AKMSI CA. Yang kelima, diskusi dan sharing. Yang keenam, sesi foto bersama. Yang ketujuh, penutup dan doa. Baik, acara pertama telah terlaksanakan. Acara berikutnya tilawah oleh Saudara Swandi. Kepada saudara saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baiklah, semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ibu Wadek 1 Feby Ibu Dokter Malia MAG. Pada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman wa rasulillah amma ba'. Alhamdulillah di siang hari menjelang sore ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam ruang virtual melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kalab kita, Ibu Dr. Kamila MSI. Yang sama-sama kita hormati dan sayangi adik-adik sekalian yang saat ini sedang melakukan magang ya. Magang, ini magangnya agak istimewa karena masuk dalam grup terlanjur magang. Baik adik-adik sekalian ya, sebenarnya magang ini merupakan komponen penilaian dari kurikulum kita. Nilainya itu digabungkan dengan KKN itu ada 4 SKS. Nah, untuk magang ini ada beberapa persyaratan yang harus kita lalui ya. Nah, ini adik-adik ini rata-rata yang magangnya tanpa prosedur.
yang sudah kita tetapkan, sehingga ini perlu kita berikan arahan dan penjelasan terkait magang yang dilakukan. Memang sih saya senang dengan semangat adik-adik yang ingin cepat selesai dalam perkuliahan. Namun itu meskipun ingin cepat, tapi kita tidak melanggar rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk mengakomodir adik-adik yang kebetulan belum pernah mendapatkan pembekalan magang, karena pembekalan magang ini merupakan salah satu syarat untuk magang. Jadi bagi yang belum magang, bagi yang magang itu harus mendapat pembekalan terlebih dahulu, baru boleh magang. Seperti itu ya. Nah, nanti Ibu Kalab kita akan menjelaskan hal-hal teknis terkait dia dengan pelaksanaan magang kita, seperti itu. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan Bapak Dekan mohon maaf tidak bisa join bersama kita, karena beliau ada kegiatan rapat pimpinan di kampus Tuntungan. Yang mudah-mudahan meskipun Pak Dekan tidak bersama kita, tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan pembekalan magang kita ini ya. Baik adik-adik sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya berharap selama adik magang, tolong dipatuhi segala aturan-aturan yang ada di tempat magang. Tolong jaga baik nama alma mater kita, karena adik-adik di sana sebagai duta kita, gitu ya. Kalau adik yang berbuat salah nanti bukan nama adik aja yang tapi terbawa nama Feby secara umum, kemudian bawa nama Uin, seperti itu. Jadi tolong jaga sikap kita, patuhi segala aturan yang ada, dan tunjukkan bahwa kita ini merupakan mahasiswa dari UIN gitu ya. Sikapnya harus dijaga juga. Baik adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Inilah terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nazla Pandu. Oke, terima kasih kepada Ibu Wadek yang telah memberikan kata sambutan. Tadi suaranya ribut. Selanjutnya sosialisasi magang. Oleh Ibu Kepala Laboratorium Feby Winsu, Ibu Dr. Kamila SE, AKMSICA. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ananda Nazla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan di siang hari Senin yang berbahagia ini, sesuai dengan yang kita agendakan sebelumnya, kita akan mengadakan sosialisasi magang untuk semester ganjil periode 2021-2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Yang sama kita hormati Bapak Dekan Feby, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, kemudian Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Kemudian di sini juga berhadir Ibu Dr. Yeni Samri Juliati Nasution MA, kemudian Bapak dan Ibu dosen yang ada di ruangan ini bersama kita, serta
Ananda mahasiswa magang yang telah bergabung di dalam Zoom meeting kita kali ini. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga acara kita kali ini mendapat ridha Allah dan meraih keberkahan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit mengenai panduan magang yang merupakan panduan magang terbaru setelah direvisi untuk magang di masa pandemik dan after pandemic FEBI UIN Sumatera Utara. Jadi magang kita kali ini kita canangkan sebagai magang di masa pandemik dan after pandemic. Magang kita kali ini, sebagaimana yang Ananda lihat di dalam slide, kita mengambil tema sebagai magang ekonomi berbasis riset, keislaman, dan keindonesiaan. Atau kita singkat dengan magang ekoriset. Magang kita kali ini sedikit berbeda dengan magang-magang sebelumnya. Ada beberapa perbedaan yang ingin kami sosialisasikan kepada Ananda sekalian. Yang pertama, mengenai sebagaimana yang kita ketahui bersama, tujuan magang ya. Tujuan magang ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, di mana mahasiswa memiliki keterampilan dalam mempraktekkan keilmuan di dunia kerja. Sehingga untuk magang kita kali ini akan kita adakan perapian ya dari segi lokasi magang. Lokasi magang masing-masing jurusan atau masing-masing prodi memiliki kekhasan masing-masing. Nah, itu nanti akan saya sampaikan mengenai skop dan lokasi magang yang sudah disesuaikan dengan lingkup penelitian dan lingkup skripsi Ananda ke depannya. Kemudian di sini yang ingin saya sampaikan mengenai definisi magang. Magang merupakan pengamatan dan pemagangan langsung di lapangan pada instansi atau perusahaan atau UMKM sesuai bidang keilmuan prodi dan fakultas mahasiswa. Sebagaimana Ananda lihat tadi pada slide ya, pada slide sebelumnya tadi, bentar ya. Oke, di sini sesuai keilmuan prodi ya. Jadi Ananda yang magangnya mungkin sudah terlanjur dimulai, maka dapat kita maafkan. Tetapi untuk yang akan datang nih, yang belum mulai magang atau yang masih mengajukan surat izin magang, maka ada pengawasan yang ketat mengenai lokasi magang ya untuk menghasilkan output yang lebih baik tentunya. Kemudian persyaratan magang. Persyaratan mahasiswa magang yang ada sebelumnya adalah mahasiswa yang sudah selesai semester 6. Tetapi pada kesempatan kita kali ini, maka persyaratan magang adalah mahasiswa yang telah selesai pada semester 5 atau 100 SKS. Ini merujuk pada SOP yang dikeluarkan oleh pusat mutu yang ada di universitas tentunya. Kemudian mahasiswa yang berhak mengajukan permohonan izin magang adalah mahasiswa yang aktif ditandai dengan telah membayar SPP. Jadi Ananda yang belum membayar SPP tidak boleh mengajukan melalui Siselma izin magang dimanapun. Begitu. Kemudian mahasiswa yang boleh mengikuti magang adalah yang telah mengikuti sosialisasi panduan magang yang resmi dari fakultas, sebab di sini ada revisi dan ada aturan-aturan yang sebelumnya belum pernah ada.
yang ingin kita sosialisasikan kepada Ananda. Itulah sebabnya kami meminta Ananda mengikuti dan wajib mengikuti sosialisasi ini sebelum memulai magang. Namun dalam pelaksanaannya disebabkan sesuatu dan lain hal, maka kita saat ini perbolehkan atau kita izinkan untuk sosialisasinya di pertengahan masa magang. Selanjutnya, persyaratan berikutnya adalah magang tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan perkuliahan. Nah, persyaratan yang satu ini adalah persyaratan yang mutlak, ya. Artinya tidak boleh ada alasan tidak mengikuti magang disebabkan perkuliahan atau tidak mengikuti perkuliahan disebabkan kegiatan magang. Karena itu, ini sudah resmi dari pihak universitas dan saya mohon kepada kita semua untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Baik, next kita lihat di sini ada prosedur magang. Nah, ini prosedur magang singkat. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut flowchart-nya. Di sini, pertama, Ananda mahasiswa yang ingin mengajukan izin magang, mengajukan permohonan izin magang pada lokasi magang yang sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, melalui aplikasi Siselma. Kemudian Kalab, Kepala Laboratorium menyetujui lokasi magang yang diajukan jika sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian baru dapat diberikan surat izin magang kepada mahasiswa tersebut dari pihak fakultas. Setelah mendapatkan surat izin magang, maka mahasiswa membawa surat izin magang tersebut kepada institusi atau UMKM tempat magang. Kemudian mahasiswa yang sudah mendapatkan balasan dari tempat magang membawa surat balasan magang kepada Kalab dan mengumpulkannya melalui link yang akan disampaikan kemudian. Nah, di sini saya kemungkinan akan menggunakan Google Form ataupun Google Classroom. Nanti akan disampaikan informasinya melalui WA Group. Kemudian, Kepala Laboratorium berdasarkan surat balasan magang akan menyusun SK dosen pembimbing magang yang disetujui oleh pihak dekanat atau pimpinan fakultas. Mahasiswa yang sudah mendapatkan dosen pembimbing magang adalah mahasiswa yang sudah mengupload surat balasan magang ke link yang telah disampaikan pada WA Group. Kemudian, mahasiswa baru dapat melaksanakan magang. Nah, proses magang ini di bawah bimbingan Bapak atau Ibu dosen pembimbing magang sesuai dengan SK dosen pembimbing magang. Dan kegiatan pembimbingan dilakukan pada awal, pada tengah, dan pada akhir kegiatan magang. Disarankan minimal 5 kali dan dibuat logbook atau catatan setiap kali bimbingan. Nah, setelah itu, setelah pelaksanaan magang selesai, maka mahasiswa membuat output magang. Dalam hal ini, output magang adalah laporan akhir ditambah laporan ekstensi magang. Mahasiswa menyelesaikan laporan akhir dan laporan ekstensi magang setelah berdiskusi dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing magang. Pada kesempatan magang kita kali ini, maka kebijakan yang diambil oleh fakultas adalah laporan ekstensi magang berupa 3 pilihan. Yang pertama, jurnal yang telah diterima ditandai dengan LOA atau Letter of Acceptance. Kemudian pilihan kedua adalah buku yang ber-ISBN dengan bimbingan dosen pembimbing magang. Jadi jurnal, buku, dan yang ketiga adalah laporan pengabdian kepada masyarakat adalah dilakukan di bawah bimbingan Bapak atau Ibu dosen pembimbing magang dengan kolaborasi. Ya, jadi akan ada di sana di dalam jurnal tersebut nama mahasiswa magang dan sebagai penulis kedua adalah nama Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang.
Demikian juga pada laporan pengabdian kepada masyarakat, demikian juga pada buku ber-ISBN. Jadi akan tercantum di sana nama mahasiswa magang dan nama Bapak atau Ibu dosen pembimbing magang. Nah, demikianlah output pelaksanaan magang yang ditentukan oleh pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada kesempatan magang di semester ganjil 2021-2022 ini. Kemudian tema output magang. Nah, Ananda nanti akan diberikan tema yang bisa dikembangkan sesuai dengan skop lokasi magang dan sesuai dengan latar belakang keilmuan Ananda mahasiswa magang. Nah, jika mahasiswa magang berasal dari prodi EKI, ya, sebagaimana yang telah kita lakukan pada magang periode sebelumnya, maka Ananda boleh memilih lokasi magang di UMKM yang berada di lokasi tempat tinggal Ananda. UMKM yang dimaksud di sini, ya, yang kita ambil dan kita angkat sebagai output magang adalah tentang ekonomi Islamnya, karena Ananda berasal dari prodi ekonomi Islam. Selain itu, Ananda juga boleh memilih, jika tidak ingin di UMKM, juga boleh memilih perusahaan atau lembaga dan mengangkat tentang penerapan akad perekonomian. Jadi bukan mengenai perbankan atau bukan mengenai bidang di prodi lain seperti manajemen akuntansi, asuransi, dan perbankan. Jadi yang diangkat adalah tentang ekonomi Islamnya. Apakah dia penerapan akad perekonomian, kemudian mengenai zakat dan perekonomian, mengenai mikro dan makro Islam, ataupun mengenai ekonomi pembangunan syariah. Ya. Dan lain-lain itu nanti silakan dikomunikasikan kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Kemudian untuk Ananda yang berasal dari prodi akuntansi syariah dapat memilih lokasi magang di UMKM yang berada di dekat lokasi tempat tinggalnya. Tetapi yang diangkat adalah tentang akuntansi ataupun tentang keuangan. Boleh akuntansi secara umum maupun akuntansi syariahnya. Atau jika tidak ingin magang di UMKM, juga bisa mengambil lokasi magang di perusahaan dengan skop mata kuliah yang terkait dengan akuntansi. Apakah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan dan sektor publik, akuntansi syariah, akuntansi BUMDes, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, silahkan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang nantinya. Selanjutnya untuk Ananda mahasiswa magang yang berasal dari prodi perbankan syariah. Maka Ananda dapat memilih lokasi magang di UMKM ataupun lembaga keuangan syariah dan mengangkat output magangnya tentang produk dan pelayanan perbankan syariah maupun magang di perusahaan perbankan syariah. Jadi bukan di perbankan konvensional. Kemudian untuk lebih lanjut silahkan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu pembimbing Ananda sekalian. Selanjutnya buat Ananda mahasiswa magang yang berasal dari prodi asuransi syariah, maka Ananda boleh memilih lokasi di UMKM dan mengangkat tema tentang asuransi, tentang perencanaan keuangan, tentang produk asuransi syariah, pelayanan maupun pemasarannya. Namun jika Ananda tidak ingin di UMKM, juga dapat melakukan magang pada perusahaan asuransi syariah dan lembaga lain yang terkait dengan bidang keilmuannya. Yang terakhir, untuk Ananda yang berasal dari prodi manajemen, maka Ananda dapat melakukan magang pada lokasi UMKM yang berada dekat dengan lokasi tempat tinggalnya dengan mengangkat tema tentang manajemennya. Ataupun jika tidak ingin mengambil lokasi pada UMKM, maka Ananda dapat mengambil lokasi magang pada perusahaan atau lembaga dan mengangkat tema untuk output magangnya tentang salah satu di antara berikut ini, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen strategis, perilaku organisasi, manajemen syariah,
manajemen pengetahuan, kewirausahaan, bisnis dan e-commerce, enterprise resource planning atau ERP, kemudian supplier chain management atau SCM, kemudian customer relationship management atau CRM, kemudian customer knowledge management, dan lain-lain. Nanti lebih lanjut silakan Ananda berdiskusi dan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang lainnya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai flowchart. Bentar ya. Baik. Sama-sama kita lihat flowchart magang Febi Win Sumatera Utara. Nah, ini tadi sudah saya sarikan di dalam PPT, tetapi ini secara lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Yang pertama itu aktivitas dilakukan oleh mahasiswa yang akan melaksanakan magang atau PPL. Magang, mahasiswa mengajukan izin kepada fakultas melalui aplikasi Siselma. Kemudian, kepala laboratorium memverifikasi kesesuaian lokasi magang mahasiswa yang diajukan melalui Siselma sesuai dengan latar belakang keilmuan mahasiswa tersebut. Dan apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas, maka surat izin magang sebagai persetujuan magang kepada mahasiswa melalui aplikasi Siselma akan diterima oleh mahasiswa. Mahasiswa yang telah mendapatkan surat izin magang dari fakultas membawa kepada perusahaan, kemudian mengumpulkan kembali surat balasan magang. Jadi surat balasan magang wajib diterima dari lokasi magang untuk menentukan dosen pembimbing magang. Ya, jadi kepada Ananda yang belum mendapatkan surat balasan magang, mohon dikomunikasikan dengan pihak lokasi magang untuk mendapatkan surat balasan magang, karena itu akan menentukan dosen pembimbing magang yang kemudian akan diumumkan kepada mahasiswa bersangkutan. Kemudian KALAB, ya, kepala laboratorium mensosialisasikan siapa nama dosen pembimbing magang kepada mahasiswa, juga memberikan SK dosen pembimbing magang yang telah disetujui oleh fakultas kepada masing-masing dosen. Tahapan selanjutnya, pembekalan yang dilakukan terhadap mahasiswa dan terhadap dosen. Jadi di sini kepala laboratorium akan mensosialisasikan kepada mahasiswa magang dan kepada dosen pembimbing magang mengenai aturan yang akan kita terapkan sebagai kebijakan fakultas pada magang di semester ganjil 2021-2022 ini. Selanjutnya, dosen PPL dan mahasiswa dapat berkomunikasi lebih lanjut. Kemudian apabila memungkinkan, ya, diadakan pertemuan atau silaturahmi antara mahasiswa dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing kepada dan juga pembimbing magang di perusahaan. Jadi ada 3 pihak yang dapat melakukan silaturahmi. Dalam hal ini kami menyarankan apabila memungkinkan silaturahmi dilakukan via Zoom meeting. Dengan pertimbangan saat ini kita sedang mengalami masa pandemik dan mengalami beberapa kendala untuk melakukan tatap muka secara offline. Maka apabila mahasiswa dapat mengkomunikasikan dengan pihak pembimbing magang di perusahaan, sangat dianjurkan apabila dilakukan via Zoom meeting atau pertemuan online. Selanjutnya, mahasiswa yang melaksanakan magang membuat laporan atau output magang dengan bimbingan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang, dan apa yang dilaksanakan selama bimbingan juga dibuat dalam bentuk
logbook atau catatan. Jadi catatan yang dibuat oleh mahasiswa ada 2. Yang pertama catatan selama dia melaksanakan magang dengan Bapak atau Ibu pembimbing magang perusahaan. Kemudian catatan yang dilakukan selama magang dengan bimbingan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Ya, jadi ada pembimbing perusahaan namanya, kemudian ada Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Bapak dan Ibu pembimbing magang akan mengarahkan dan membimbing Ananda sampai ke tahap mengeluarkan laporan akhir ya atau output magang dengan tema sesuai yang kita sampaikan tadi. Jadi tema kita kali ini adalah magang berbasis riset, keislaman, dan keindonesiaan. Bagaimana Ananda mengkaitkan bidang keilmuan dengan sisi keislaman dan keindonesiaan nantinya di dalam satu tulisan, ya. Apakah salah satu di antara laporan ekstensi magang dan laporan akhir magang. Dalam hal ini, pihak fakultas telah membuat kebijakan kepada Ananda yang menyelesaikan laporan akhir magang sampai kepada laporan ekstensi magang akan diberikan reward berupa nilai terbaik atau nilai A. Ya, saya sangat berharap dan menganjurkan dengan sangat kepada Ananda untuk bersemangat menyelesaikan sampai kepada laporan ekstensi magang. Langkah selanjutnya kita lihat di poin ke-12. Ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa pemberian kuesioner kepada mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang, dan pembimbing magang perusahaan. Jadi kepada Ananda nanti akan diminta menyampaikan kepada Bapak dan Ibu pembimbing magang perusahaan dan Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang serta Bapak dan Ibu pembimbing magang perusahaan akan memberikan nilai, dan nilai itu akan Ananda sampaikan kepada saya selaku kepala laboratorium yang akan melakukan proses berikutnya, ya. Jadi apa yang Ananda sampaikan nanti akan dicek dan diverifikasi kelengkapannya, apakah kelengkapan nilai, kelengkapan tanda tangan dari dosen pembimbing magang dan dari pembimbing magang perusahaan. Kemudian ada satu poin lagi, nilai KKN. Jadi ketiga poin tersebut ya, dari dosen pembimbing magang, nilai dari dosen pembimbing magang dan tanda tangan. Kemudian yang kedua, nilai dari pembimbing magang perusahaan dan tanda tangan. Dan yang ketiga, nilai KKN beserta tanda tangan dosen DPL KKN-nya. Itu dalam satu format yang dikumpulkan, kemudian setelah diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya, kepala laboratorium akan menandatangani dan menginput nilai ke aplikasi portal SIA. Nah, sampai tahapan ini kemudian Ananda dapat melanjutkan kepada tahapan selanjutnya mengikuti ujian komprehensif dan seterusnya. Jadi melalui kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa ada beberapa tahapan yang mesti kita lalui untuk sampai kepada nilai KKN magang yang ada di aplikasi portal SIA, di transkrip nilai Ananda sekalian. Ya, untuk itu saya mohon kerjasama dari semua pihak, terutama Ananda mahasiswa magang, untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan. Dan apabila nanti ada informasi, saya akan menyampaikan secara langsung melalui WA Group. Ya, apakah nantinya kita akan memutuskan menggunakan Google Classroom atau menggunakan aplikasi tertentu, nanti informasinya akan saya sampaikan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, dibuka session tanya-jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator.